Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Walid, Pak Hawasi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Kaisa Lutfia, perwakilan kelompok 7 dari kelas 5C. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu presentasi makalah dari kelompok 7 yang membahas tentang etos kerja dalam Al-Quran. Baik, materi kita hari ini akan dipaparkan oleh perwakilan kelas 5C yang beranggotakan Neng Astri Sofianti dan Nur Anissa. Adapun perwakilan kelas 5D yang beranggotakan Putri Nur Fadia, Safira Iklima, Putri Nabila Mulyono, dan Rahmayanti Fauzia. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Materi pertama akan dipaparkan oleh Nur Anissa. Waktu dan tempat saya silahkan. Ini mestinya ya, nama-nama tadi ditampilkan di sini, Kaisa. Boleh. Nama-nama ini ditampilkan di depan. Jadi, wah, bagus. Kaisa Lutfia, Neng Astri Sofianti, Nur Anissa. Bagus, ya. Ya. Nur Anissa, silahkan pengertian etos kerja. Nur Anissa. Halo. Belum bergabung. Mic-nya error kali ya? Apa sinyal? Ada dia di sini pada. Apa diganti dulu sama yang lain? Oke, diambil alih aja sama aku. Oke. Yang pertama yaitu pengertian etos dan kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atau sesuatu. Menurut John M. Eccles dan Hasan Shadili, etos adalah jiwa khas suatu bangsa dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan dan pengaruh budaya. Menurut Toto Kaisa, ya, udah bergabung ya? Ya, boleh dilanjut Nur Anissa. Udah ya? Ada suaranya nggak? Ada. Ya. Dari ya, yang menurut Johann M. Eccles dan etos jiwa khas suatu bangsa dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Terus dibentuk berbagai kebiasaan pengaruh budaya. Menurut Toto Tasmara, etos adalah sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai kerja. Dari kata etos, maka lahirlah apa yang disebut dengan etik, yaitu pedoman, moral, dan perilaku. Istilah etika yang artinya cara bersopan santun. Secara terminologi, kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum, cara hidup, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup, dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sempurna mungkin. Lalu kerja dalam KBBI adalah kegiatan melakukan sesuatu. Kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Menurut Toto Tasmara, kerja adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikir, dan zikir untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairul ummah.
Lanjut Anis. Etos kerja secara terminologis. Etos kerja adalah kata menjemuk yang terdiri dari dua kata dengan arti yang menyatu. Dua makna khas itu adalah semangat kerja dan keyakinan seseorang atau kelompok. Setiap kegiatan manusia dengan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah keyakinan manusia sendiri, entah itu jasmani maupun rohani atau pertahanan terhadap kekayaan yang telah diperoleh. Etos kerja juga bermakna cermin atau bahan pertimbangan yang dapat dijadikan pegangan bagi seseorang untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil kemudian. Etos kerja adalah double standard of life, yaitu sebagai daya dorong di satu sisi dan daya nilai pada setiap individu atau kelompok pada sisi lain. Oke. Terima kasih Nur Anissa. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua oleh Neng Astri Sofianti. Dan tepat saya silakan. Yang kedua yaitu tem etos kerja dalam Al-Quran. Etos kerja, Islam menekankan kreativitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Hakikatnya, seorang manusia bekerja untuk mencapai falah. Falah yaitu kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan. Etos kerja, Islam menuntut kejujuran, kebaikan, kebenaran, rasa malu, kesucian diri, kasih sayang, hemat dalam kesederhanaan. Itu maksudnya qanaah atau zuhud dan zuhud. Islam memandang bahwa bekerja yaitu satu kewajiban bagi setiap insan, karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Yang pertama, bekerja sebagai ibadah. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ilal alimal ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, ulangi lagi. Dari awal. Ya, dari awal. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimal ghaibi wasyahadati fayunab. Ya. Mil. Ila alimil. Sudah sampai di sini belum? Apalagi? Sudah. Ila, ada ila kan huruf jar. Ila alimil ghaibi wasyahadati. Fayunabbi'ukum. Penulisan fayunabbi'ukum ini hamzahnya ditaruh di mana? Ada landasannya enggak? Hamzah. Fayunabbi'ukum. Ya itu di komputernya. Itu Walid pakai Quran Kemenag yang Microsoft Word. Oh iya, makanya di sini Fayunabbi'ukum nggak ada landasannya. Mestinya ada landasannya. Yaitu hamzahnya seperti ya. Fayunabbi'ukum bima. Jadi alima, harokatnya alima atau alimi? Alimi. Soalnya mahasiswa ini nggak boleh ada yang salah. Kalau baca Quran nggak boleh ada yang salah. Ya, lanjutnya. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya Fayunabbi'ukum ini diomelin dosen Rosen ini. Iya, harus itu, soalnya ada gawangnya di sini, ada gawang. Oke, lanjut.
Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam mengajarkan agar umatnya memiliki etos kerja yang sangat kuat dengan senantiasa menciptakan produktivitas dan progresivitas di berbagai bidang dalam kehidupan. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran dan hadis untuk bekerja adalah amal. Kata amal mengandung pengertian segala sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan seseorang. Apakah itu khairon atau solihan, baik maupun syarron atau su'an, yaitu buruk dan jahat. Kata solih adalah predikat dari amal atau kualitas kerja usaha yang berkualitas. Oleh sebab itu, kerja adalah amal dan Islam mengarahkan setiap orang untuk berbuat atau melakukan amal yang berkualitas. Yang kedua, rezeki adalah kelebihan yang bersumber dari Allah. Yaitu di surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Islam memandang pekerjaan adalah sebuah hal yang positif. Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan, tetapi Al-Quran memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan fadl Allah, yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Untuk mewujudkan hal itu, Islam mengajarkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha, menyebar di muka bumi dan memakmurkannya dan memanfaatkan rizki. Selanjutnya hadis anjuran bekerja. Ana Khalid bin Ma'dan anil Miqdami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahada ta'ama qatun khairan min amali yadihi wa inna nabiyya. Ada penjaga gawang ilmu nahwu sorof nih. Coba ulangi lagi ma'akala. Pelan-pelan. Ya. Ma'akala ahada ta'aman. Nggak paham itu. Kaisa gimana? Coba Kaisa. Ini ketua grupnya ini. Ma'akala ahada ta'a. Udah benar nggak? Ta'aman. Ya, maaf. Ma'akala ahada ta'aman qatun khairan. Ahada jadi apa? Ya, tanya sama Dokter Hawas ini. Ini yang salah sebenarnya, yang salah itu tulisannya Dokter Hawas. Ya, tulisannya. Iya, yang bukan yang pembaca, bukan pembaca. Pembaca sih membaca apa adanya saja. Ya. Yang benar lanjut. Jatul Islam. Ma'akala ahada ta'aman. Ma'akala ahadu. Ahadu ta'amin ya. Ma'akala ahadun ta'aman. Bukan kopun, kopu. Qatun. Itu ada 5 lughah itu. Kutu, kopu, kutu. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min amaliyatihi. Ma'akala orang mangan. Ada orang Jawa enggak? Ma'akala orang mangan sebuah ahadun wong suci ta'aman ing pangan. Qattu berbicara khairan karena lebih bagus, ingkang lebih bagus min amaliyatihi ketimbang saking pekerjaane tangannya. Keluar tuh. Ada orang Jawa nggak? Coba ulangi lagi, coba baca. Ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi.
Ya, baik. Artinya dari Khalid ibni Ma'dan dari Mikdan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menganjurkan seseorang untuk bekerja dan meninggalkan tempat tinggalnya pagi hari untuk mencari nafkah, bukan sebaliknya yang hanya pasrah, berpangku tangan dan bermalas-malasan di tempat tinggalnya dengan hanya mengharapkan pemberian orang lain. Kerja jika dijalankan sesuai ajaran Islam, ia merupakan salah satu bentuk jihad yang tidak dapat dipisahkan dari signifikan religius dan spiritual yang tercakup di dalamnya. Lalu selanjutnya urgensi etos kerja menurut Al-Quran. Urgensi etos kerja bukanlah hanya untuk sekedar memenuhi naluri, yakni hidup untuk kepentingan perut. Islam memberikan pengarahan bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah dan mencari keridhaannya. Hakikat dan tujuan aktivitas seorang muslim, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Halo, Ya, ulangi lagi. Ini sekali lagi yang salah itu tulisannya, bukan yang ulangi lagi. Saya ingin nutupi wajah ini. Ulangi lagi baca. ya, bentar. Fakholakta ini kiraat apa ini Walid? Kiraat apa? Ya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Semua usaha dan aktivitas seorang muslim baik dunia atau ukhrawiyah pada hakikatnya bertujuan satu, yaitu mencari keridhaan Allah. Lalu perintah mencari rezeki yang halal. Surat Az-Zumar ayat 39. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Ayat ini adalah perintah dan mempunyai nilai hukum wajib untuk dilaksanakan. Siapapun mereka yang mencari pasif, berdiam diri, tidak mau berusaha untuk bekerja, maka dia telah menghujat perintah Allah dan sadar atau tidak kenistaan bagi dirinya. Baik ya, baik karena waktu ya, saya ingin dulu. Di stop dulu ya, nanti selanjutnya sama Syekhul Islam. Manusia itu sebenarnya makhluk surgawi. Tapi karena Nabi Adam pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena ada sedikit kesalahan, manusia walam najidillahu asma, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Qulna bitu minha jami'a. Lah, kalau seandainya manusia itu ingin kembali lagi ke surga sebagai tempat asal semula, maka dia harus bekerja keras. Yaitu melalui amal. Amal ini ada kalanya yang berkaitan dengan ibadah ritual, ada kalanya yang amal yang berupa pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Semuanya itu masuk di dalam amal. Islam menghendaki agar supaya amal yang dilakukan itu menjadi amal yang soleh. Jadi amal yang soleh itu apa sih? Amal yang orientasinya itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amal yang kelihatan soleh, tapi akhirnya menjadi amal duniawi. Itu seperti orang bagi-bagi uang, bagi-bagi duit, bagi-bagi apa begitu, tapi dia tidak untuk lillahi ta'ala, tapi hanya untuk riya dan lain sebagainya. Jadi amal yang kelihatannya ukhrawi akhirnya menjadi amal duniawi. Tapi banyak juga amal-amal yang duniawi akhirnya menjadi amal ukhrawi karena meniat
Dan itu ada di dalam satu buku ya. Nggak tahu, lupa juga tuh. Jadi orang yang cerdas. Perlu dikasih tahu nggak? Ya coba sih ada nggak kira-kira? Walid itu sudah lupa soalnya tuh. Soalnya lupa ini. Memang pernah lihat itu apa enggak? Nah, ini bukunya banyak tumpukan sini gara-gara lagi sibuk nulis disertasi. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu membalikkan amal-amal duniawi menjadi amal yang ukhrawi. Karena apa? Karena niat. Nah, jadi yang penting itu orang itu cerdas. Jadi orang yang cerdas itu kemana saja selalu membawa pahala. Ya. Jadi amal-amal dunia kalau niatnya bagus, misalnya seorang suami bekerja demi untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu semuanya itu adalah menjadi amal ukhrawi. Bahkan infak yang paling bagus, ya, bahkan lebih bagus daripada amal yang untuk fisabilillah. Itu adalah infak yang diberikan kepada istrinya sendiri. Itu amal yang paling bagus. Karena apa? Ibda binafsika thumma biman ta'ul. Ibda binafsika, prioritaskanlah untuk dirimu sendiri, kemudian kepada orang-orang yang kamu wajib memberikan nafkah kepadanya. Jadi Nabi pernah ditanya, malah yang lebih bagus nafkah untuk keluarga, nafkah untuk fisabilillah, nafkah untuk ini. Tapi ya yang paling bagus adalah infak kepada keluarganya sendiri. Jadi Al-Quran sudah memberikan penjelasan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la nusannah. Ada satu kejadian pada masa Nabi. Ada seorang pemuda yang masih kuat datang kepada Nabi minta uang. Nabi melihat badannya anak ini bagus, steril, ya. Tapi kok minta uang? Nabi tidak kelihatan tidak kehilangan ide. Kamu punya apa di rumah? Ya saya di rumah cuma ibu saja. Ada lagi ya tempat untuk makan gitu aja. Ada tikar, ada tikar. Tempat makan ada tempat makan. Coba kesinikan semuanya. Akhirnya setelahnya dibawa, tikarnya dibawa, wadah makanannya itu dibawa. Nabi terus mengadakan pelelangan. Ayo siapa yang ingin pahala? Itu atau macam-macam. Akhirnya ada yang membeli. Begitu dibeli, akhirnya Nabi membagi 2. Ini kamu ya, wahai pemuda, berikan kepada ibumu ya, untuk makan beberapa hari. Dan kamu nanti belikan dengan uang ini, yaitu kapak ataupun apa namanya itu parang ya, parang untuk kamu cari apa? Kayu kering di padang pasir di sana, jual di tanah, jual di pasar. Aku tidak ingin kamu berjamaah di sini sampai 20 hari. Coba. La arayan naga. Aku tidak ingin kamu itu sholat jamaah bersama di sini. Padahal sholat jamaah bersama Nabi itu kan sampai kamu itu bisa menjual ini kayu-kayu kering. Nah, Nabi memberikan melihat ini ada potensi yang luar biasa. Tapi otaknya kok nggak jalan. Otak pemuda itu nggak dijalankan. Akhirnya Nabi memberikan satu solusi. Kamu harus beli parang dulu. Kemudian cari kayu bakar, dijual di pasar, balik lagi terus sampai 20 hari. Setelahnya 20 hari, pemuda itu datang lagi dan dalam keadaan wajah yang sumringah. Kemudian di sakunya itu apa namanya itu digerak-gerakan sehingga bunyi apa namanya itu bunyi uangnya itu kedengaran. Wah, begitu dong ya. Jangan sampai orang yang pemuda nggak bisa kerja apa-apa. Gimana saja tuh. Kalau seandainya seorang pemuda ya, kemudian dia itu mencari kayu bakar, kemudian dibawa ke pasar, itu jauh lebih bagus daripada dia harus minta-minta. Abahu au mana'uhu. Ya.
La ya'khudha ahadukum hablahu. Hablahu itu lanjutnya itu. Ini Dr. Hawashi yang harus melanjutkan. La ya'khudha ahadukum hablahu. Ja'ila isuk. Khair min as-su'al a'tahu aw manahu. Baik mereka itu ngasih atau tidak. Artinya, ini sebagai contoh saja, contoh kecil bahwa Nabi melihat anak ini sebenarnya punya modal yang besar. Ada sehat, badan kuat juga. Cuma saja bagaimana dia mencari pekerjaan. Karena Nabi ilang. Nah ini sebagai contoh saja ya. Untuk selanjutnya adalah bahwa saya pernah juga bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda itu kelihatannya orang yang ahli mencari pekerjaan. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, sebenarnya kalau saya keluar dari rumah ini, saya lihat di tepi-tepi jalan, saya bisa tahu apa yang bisa membuahkan uang. Luar biasa ya. Segala sesuatu itu akhirnya bisa menjadi uang. Udah itu ya. Jadi kita ini selaku kaum muslimin itu kaya sekali akan dalil. Dalil apa saja ada itu orang mukmin. Hanya masalahnya itu tidak lanjutnya apa tidak. Tidak lanjutnya apa tidak. Kalau dalilnya ini apa ada, dalilnya ada. Tadi. Tapi bagaimana menindaklanjutinya? Dalam satu Al-Quran, ayo famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu. Wa kulu min rizqihi. Ya, artinya Allah sudah menyediakan alam semesta itu untuk kepentingan manusia. Huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardh. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min. Taskhir itu semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Hanya masalahnya itu orang itu sudah diberi modal awal. Itu alam semesta, itu bahan baku. Yang kedua adalah akal untuk berpikir. Yang ketiga mode transportasi, yaitu berupa apa? Berupa dua kaki. Kemudian yang kedua itu adalah alat-alat untuk membuat ini, membuat itu, yaitu dua tangan. Ini adalah modal awal dari Allah kepada umat manusia. Hanya orang kadang-kadang hanya manual. Padahal kalau menggunakan otak, maka yang tangan dua itu akhirnya bisa digantikan oleh tenaga mesin yang canggih dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya orang tidak menggunakan otaknya, jadi dalam Islam usaha itu adalah merupakan satu ibadah. Ya, kalau seandainya ditujukan untuk mencari rezeki yang halal, untuk bernafkah kepada keluarganya. Dan saya melihat juga ada satu video dari Jepang yang sangat bagus sekali untuk bisa menumbuhkan semangat bekerja, semangat etos kerja, dan semangat disiplin, kemudian kebersihan. Anak-anak kelas SD di sana itu tidak boleh naik mobil diantarkan sama ibunya, jangan. Mereka suruh berjalan agar supaya sehat. Ya, mereka harus bawa dari rumah itu sendoknya, wadah berasnya, wadah makanannya gitu. Datang di sekolah harus bersih-bersih dulu. Ya, bersih-bersih begitu. Kemudian pada waktu makan mereka harus membawa tikar sendiri. Tikar kecil untuk ditaruh di meja. Dan mereka harus antri. Ya, melalui jalan-jalan mereka harus antri juga. Begitu biar tasnya tidak boleh ada yang berbeda, semuanya atas sama, agar supaya sederhana. Jadi di sini dididik mulai dari kecil, mulai dari ini adalah yaitu taat akan aturan lalu lintas, berjalan bersama. Begitu juga tidak boleh memperlihatkan kekayaan pada antara satu dengan yang lainnya. Semua tasnya sama saja. Begitu datang di sana, itu membantu orang-orang yang ada di dapur itu. Membantu, membawakan ini. Begitu juga setelahnya selesai, mereka harus mensikat giginya itu. Kemudian harus membersihkan sampai dipel, sampai dan. Ini adalah merupakan salah satu cara orang Jepang itu sehingga mereka itu orang yang mempunyai etos kerja yang bagus. Mereka adalah orang yang menghargai waktunya,
mereka juga mau bekerja sama bersama-sama dengan yang lainnya. Ini luar biasa itu. Di Jepang itu juga pada tahun-tahun pertama itu yang titik beratkan itu adalah kecintaan kepada Jepang, kecintaan kepada kaisar, kecintaan kepada negeri sendiri. Wah, kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh sekali. Itulah makanya orang Jepang itu walaupun tidak ada Al-Quran di sana, tapi cara mereka itu adalah Quran. Cara yang mereka lakukan adalah Quran. Jadi ini adalah merupakan salah satu kritikan kepada kita sekalian bahwa Indonesia walaupun punya berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh orang lain, tapi ternyata masih menjadi negara yang mesti bergantung kepada negara lain. Tidak bisa Indonesia menjadi. Jadi ini merupakan salah satu. Jadi yang penting itu adalah begini, ya. Dalam pandangan hidup manusia itu, hidup ini harus diisi dengan iman dan amal soleh. Ya, amal soleh itu ada kalanya amal soleh yang bersifat ibadat, mahdhah ataupun ghair mahdhah, ataupun dalam bentuk yang lainnya kerja yang biasa, tapi dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal itu juga merupakan salah satu. Di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah memberikan penjelasan tentang bagaimana Nabiullah Dawud itu menjadi tukang pandai besi. Ya wa alanna lahul hadid. An ya'mal sabiqati wa qaddir fis sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwa syahr wa ruha. Wa li Sulaiman ar-riha asfatan tajri bi amrihi al-ardi allati barakna fiha. Jadi Islam itu supaya menghargai waktu. Wah, ini kalau sudah berbicara tentang waktu, wah, kebalik siapapun juga harus hebat. Tapi masalahnya kalau sudah implementasi dalam kehidupan itu, orang Indonesia itu termasuk orang yang paling menghamburkan waktu untuk hal-hal yang tidak. Apalagi pakai game online dan lain sebagainya. Apalagi bersaut-sautan sama si dia, sama pacarnya. Itu menghabiskan waktu banyak sekali. Kita nggak perlu melanjutkan lah. Itu nggak saya nggak melanjutkan itu ya. Seperti itu juga. Allah subhanahu wa ta'ala Allah alladzi atqana kulla syai'. Ini menunjukkan kita harus kayak melakukan sesuatu harus itqan. Atqan subhanallah alladzi atqana kulla syai' innahu khabirun. Wa nafaqa fis sari fa sa'a ma fis samawati wa ma fil ardi ma syaa Allah wa kulluna atahu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahal sun Allah alladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Nah ini ayat semacam ini banyak sekali. Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kerjakan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan apapun terhadap apa yang bakal mau kerjakan. Sebenarnya begini ya. Manusia itu walaupun tidak dapat wahyu dari Allah yang berkaitan dengan etos kerja ini, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat. Untuk berbuat. Makanya kalau kita lihat misalnya orang-orang di barat, mereka sudah mencampakkan agama. Tapi kok mereka menjadi negara yang makmur, apalagi di Skandinavia atau di Auckland. Auckland itu apa di mana-mana. Itu mereka tanpa didasari oleh wahyu, tidak didasari oleh ini. Tapi mereka mampu sih untuk mengatur diam mereka itu. Ya, baik. Terakhir bahwa di dalam Al-Quran itu Allah memberikan contoh-contoh ya. Orang-orang yang berhasil dalam kehidupan mereka itu dan keberhasilan itu untuk dalam rangka untuk meninggikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu kaya raya. Tapi semuanya itu dalam rangka untuk meli'ilai kalimatillah. Begitu juga ada orang yang sangat sabar seperti itu Nabi Ayub. Sabar 20 tahun. Itu sakit terus. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya kekayaan yang dahulu hilang saja menjadi kembali lagi menjadi keluarga dan lain sebagainya ya. Jadi kita kalau melihat Al-Quran sudah cukup lah untuk bisa. Hanya saja kita ini perlu ada semangat etos kerja yang tumbuh. Kalau perlu itu, kalau kalian nanti sudah pulang ke tempatnya masing-masing, bikinlah satu yayasan. Ya,
yayasan bikinlah satu etos kerja kepada anak-anak didik itu. Di sini juga ada yang sedang mempunyai yayasan masih baru tumbuh ya. Punya beliau padahal sudah doktor tapi masih ngajar di SD begitu. Bagus sekali itu. Masih mengajar di SD dan sekarang sedang menempuh gelar doktor. Dan ini merupakan salah satu pilot project ya, untuk masa depan anak-anak kita. Orangnya sambil mesem Walid. Jadi oleh karena itu maka kalian yang putri-putri ini kalau punya anak ya, harus dibiasakan dari waktu, yaitu bagaimana bisa mensuplai pada anak-anak kita itu suplai energi spiritual yang demikian. Begitu juga bagaimana anak supaya akhirnya bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang mau bekerja, anak yang bisa menghargai waktu. Semuanya itu bagus. Nabi itu 23 tahun mampu untuk membuat sebuah kejutan yang luar biasa. Mekah itu bisa dikuasai. Padahal itu tadinya itu dikuasai oleh orang Quraisy yang begitu galak-galak begitu. Islam juga akhirnya diangkat. Dan sebagai buah daripada itu, semua kawasan Romawi dan Parsi akhirnya dikuasai juga. Itu karena apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Oleh karena itu, kita himbau para mahasiswi hendaklah selalu menggunakan waktu dengan imma membaca, imma menulis, imma baca Quran, imma beribadah. Wa imma lah itu imma yang lainnya terserah di sisi. Baik. Terima kasih Mbak Kaisa. Terima kasih kepada Syekhul Islam. Ini alhamdulillah beruntung sekali kalian mendapatkan seorang guru dosen yang sedang moncer. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Walid, insyaallah. Ya baik. Nanti teman-teman tadi yang presentasi untuk perbaikan nanti kesalahan-kesalahan ketik tadi baik yang Arab maupun yang Indonesia nanti diperbaiki ya. Karena nanti kan UAS sama UTS kita kan perbaikan makalah sama perbaikan PPT ya. Jadi nanti tolong diperbaiki. Untuk kelas satunya sudah presentasi? Yang satunya lagi? Belum, Pak. Ya, coba yang satunya di presentasi coba. Dilanjutkan. Baik, Pak. Walid. Ini latar belakangnya Kaisa ini kok bisa menumpak apa ini? Tuh, gambar-gambar gitu, Walid. Belum, anak muda Walid. Bisa ditebak lah. Anak muda. Ya, silakan. Baik, selanjutnya pemaparan materi oleh Putri Silakan langsung. Prinsip etos kerja. Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip berikut. Yaitu yang pertama, kerja itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Ketiga, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Keempat, orang berhak mendapat imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Kelima, berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya karena menghargai waktu adalah aset utama dan yang paling berharga dalam kehidupan. Ketujuh, ikhlas. Kedelapan, jujur.
Kesembilan, komitmen, dan yang terakhir berpendirian kuat. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Safira Iklima. Ya, silahkan. Kriteria etos kerja. Dalam bekerja, seorang muslim harus mempunyai etos kerja Islami yang antara lain adalah yang pertama, profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Kedua, tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikannya dengan sempurna, karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Yang ketiga, jujur. Jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, amanah. Amanah dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Kelima, kreatif. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi karena tidak ada kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dianggap orang yang celaka karena berarti akan tertinggal jauh dan sulit lagi mengejar. Orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti selalu ada penambahan. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu terjadi pada setiap muslim, sehingga tidak akan pernah tertinggal. Dia selalu antisipatif terhadap perubahan dan selalu siap menyikapi perubahan. Itu antisipatif kali ya? Iya, Pak. Iya. Lanjut. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Putri Nabila Mulyono. Selanjutnya, yaitu cara meningkatkan etos kerja dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu faktor pengawasan. Pengawasan itu adalah usaha di mana untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan, apakah sudah mencapai sasaran atau tidak. Pengawasan di sini tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau pekerjaannya, namun untuk semua manusia yang sedang bekerja. Tetapi seharusnya kita yang sedang bekerja merasa selalu diawasi oleh Allah, dimanapun Nanti dan untuk perbaikan, kapanpun. sebentar. Nanti untuk perbaikan, ini kan cara meningkatkan etos kerja dalam Al-Quran. Nanti di tiap poinnya, faktor pengawasan misalnya. Ayat Qurannya apa gitu. Faktor pengetahuan, ayat Qurannya apa gitu. Disertakan ya ayat-ayat Qurannya ya. Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. ya. Lanjut. Yang kedua, yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini dipahami sebagai tingkat pendidikan atau pengetahuan pekerja menyangkut apa yang dikerjakan. Sebab pengetahuan di sini dapat dipelajari dengan keahliannya melalui berbagai cara seperti membaca, kebiasaan, dan lain-lain. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan yang benar akan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya, sehingga tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Next slide. Yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi dalam hal ini merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang. Ekspektasi untuk sukses dan insentif yang memperkuat harapan, yaitu etos kerja yang tinggi berdasarkan agama Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, ada budaya kerja. Budaya kerja di sini tuh menyangkut sikap dan perilaku kerja seorang muslim di tempat kerjanya yang meliputi ketaatan seseorang pada nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku, kedisiplinan, menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan yang ada, tingkat komunikasi dan koordinasi pada semua tingkatan. Tingkatan kepedulian dan tanggung jawab, yaitu bagaimana peran, sikap, dan tanggung jawabnya.
Selanjutnya pemaparan materi oleh Rahmayanti Fauziah tentang contoh etos kerja milenial. Rahmayanti, ya. Suaranya ada nggak, Kak? Ya. Baik, materi terakhir yaitu etos kerja milenial. Pertama, generasi milenial. Dalam bekerja cenderung memilih pekerjaan yang bisa membuatnya berkembang. Artinya, bukan pekerjaan yang hanya memberikan rutinitas, tapi juga memberikan tantangan untuk memicu pikiran dan tindakan mereka. Terlebih untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, hal ini karena mereka juga gemar belajar dan menyukai tantangan. Yang kedua, kreatif dan inisiatif. Mereka bisa mendobrak budaya-budaya kerja yang lama dengan cara baru. Mereka bisa memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai pekerjaan lain. Etos kreatif bisa menjadi modal bagi mereka untuk mencari tambahan penghasilan. Selain itu, mereka juga memiliki inisiatif dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya. Yang ketiga, orientasi bekerja generasi milenial bukanlah lagi pada besaran gaji, melainkan pada kenyamanan. Kenyamanan bagi mereka bisa dilihat dari lingkungan kerja, budaya kerja, sampai pergaulan di tempat kerja. Keempat, generasi milenial memiliki skill yang tidak hanya satu, terlebih dalam memanfaatkan perangkat teknologi. Rata-rata mereka bisa memanfaatkan kemajuan teknologi entah sebagai hobi maupun tuntutan kerja. Rahmayanti. Seperti art design, video editor, foto. Dengan memiliki banyak kemampuan itu, mereka juga terbiasa. Salah? Ya, lanjut. Ada. Lanjut ya. Mana tadi? Ulangi lagi ya. Dengan memiliki banyak kemampuan. Tidak. Udah ya? Putus-putus sinyal saya, Pak. Halo, Pak. Saya ganti Zoom. Ulangi lagi ya. Nah, dengan memiliki banyak kemampuan itu, mereka juga terbiasa melakukan berbagai kegiatan dalam waktu bersamaan atau multitasking. Bagi mereka, pekerjaan tidak boleh mengganggu hobi, begitu pun sebaliknya. Ya, terima kasih Rahmayanti Fauziah. Sudah selesai pemaparan materi oleh kelompok 7. Selanjutnya sesi diskusi untuk teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan atau menyanggah, silahkan raise hand terlebih dahulu ya. Saya silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ya, tadi ini ya, tolong catatan-catatan dari Tahsin tadi terkait dengan salah baris dan lain sebagainya, nanti catatan itu ya. Kemudian juga tolong di ini sebetulnya dalam tafsir tematik ini juga biasanya kan kalau kosakata
etos kerja itu kan al-amal ya. Dalam Al-Quran itu al-amal ya. Nah, al-amal itu dalam Al-Quran itu terulang sebanyak berapa kali gitu. Kalau di sini kalau saya lihat di Mu'jamul Fahras itu kata-kata amal dalam Al-Quran itu terulang 345 kali dalam Al-Quran dengan redaksi atau sigot yang berbeda-beda. Ada yang fi'il madi yang amila yang amila soliha yang kata-katanya amila itu ada 94 kali. Yang fi'il mudhore yang ta'malun itu ada 166 kali. Yang fi'il amr yang i'mal atau wa'malu itu ada 11 kali dalam Al-Quran. Yang bentuknya isim misalnya amalun itu ada 61 kali, isim fa'il ada 13 kali. Wal 'amilina 'alaiha. Artinya kita berusaha mengidentifikasi kata-kata itu dalam Al-Quran itu ada berapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi hadis-hadis yang kalau bisa sertakan hadis-hadis juga ya dalam pemaparan ya. Dalam pemaparan itu disertakan hadis-hadis tadi guru kita beberapa mengutip atau menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan etos kerja ya. Nah, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, di pendahuluan itu kita sudah menentukan ayat-ayat apa saja yang akan kita gunakan dalam pembahasan gitu. Jadi sudah disebutkan gitu. Misalnya di kelompok yang siapa tadi yang Putri Nabila Mulyono di makalahnya misalnya kan di ayat di makalahnya ini ada surah Ar-Ra'd ayat 11, kemudian surah Taubah ayat 105. Nah, itu baru kalau bisa jangan 2 ayat saja gitu ya. Nah, itu nanti ditambah ayatnya untuk perbaikan. Kemudian yang cara meningkatkan etos kerja dalam Al-Quran tadi yang saya bilang, itu kalau bisa disertakan ya, poin-poinnya, dari tiap poin itu disertakan ayat-ayatnya ya. Karena kita sedang bicara etos kerja dalam perspektif tafsir tematik. Tentunya kalau kita bicara tafsir berarti kita juga harus menyertakan ayat-ayat, hadis-hadis. Dan saya belum temukan di sini hadisnya ya. Tolong diperbaiki lagi ya. Ya. Baik, Pak. Ya. Kemudian yang makalah yang Kaisa, yang Ya, Pak. asli ya. Ini nanti tolong dibuat pointers ya, misalnya latar belakang rumusan masalah itu dibuat numbering. Misalnya A, B gitu. Dibuat pointer gitu. Hah? Dibuat numbering lah, istilahnya numbering. Ini mau dikasih nomor 1 atau nomor A atau apa gitu. Karena salah satu ciri tulisan ilmiah itu ada numberingnya gitu. Ya. Yang di PPT, Pak. Enggak, bukan di PPT, yang di makalahnya. Oh, yang di makalah. Ini daftar Ya. isi mungkin ya, Pak? Ya. Oh iya. Baik, Pak. Enggak, kok di latar belakang masalah ini kok saya kurang ngerti ya. Sesuai dengan materi yang akan dipaparkan, yaitu perbedaan penulis, pengarang, penafsir, dan penerjemah. Tema tersebut diambil karena banyaknya mahasiswa yang belum memahami akan perbedaannya. Itu kayaknya, Pak, kan saya kayaknya salah ngirim deh file ke teman saya. Ya, saya udah diperbarui. Iya, Pak. Tolong diperbaiki lah itu ya. Kemudian juga tentang dengan ayat-ayatnya di latar belakang atau di pembatasan masalah itu disebutkan ayat apa saja yang akan ditafsirkan gitu ya. Ya. Ini ada kalau tulisan hadisnya ini di sini benar harokatnya, tapi tadi di PPT-nya diperbaiki ya. Nah, kemudian setelah setiap terjemah itu di garis miring, jangan disamakan sama teks yang lainnya, ya.
Kalau teks ayatnya sudah miring, cuma teks hadis ini belum di. Baik, Pak. Ada teks ayatnya juga belum. Pokoknya pakai teks ayat sama terjemah Departemen Agama saja ya. Nah itu nanti perbaikannya tolong. Terus spasinya juga belum konsisten ya. Kalau di atas 1,5, terus di poin kriteria etos kerja dalam Al-Quran itu spasinya 1. Jadi belum konsisten. Tolong dirapihkan, Ini nanti jadi aspek penilaian buat sekalian. Spasinya 1,5 saja diratakan semua sama di atas. Ya, itu catatan dari saya. Saya rasa kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya, karena memang kita mulainya agak siang tadi. Cuma perlu kita tekankan bahwa kita tuh berada di generasi Z, generasi milenial. Memang ada sedikit perbedaan antara etos kerja generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Bahwa ada istilah kerja, kalau dulu kita kenal dengan istilah kerja keras ya. Kalau di sini kerja cerdas. Bagaimana kita bisa menghasilkan dari di masa sekarang itu dengan hanya berada di rumah kita bisa bekerja, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya fantastis gitu. Kita lihatlah bagaimana pegiat-pegiat sosial atau para selebgram lah misalnya gitu, yang memang mereka menerima endorsan, mereka kerja tapi tidak ini tidak terlalu keras kerjanya gitu. Tapi karena dia bisa atau bagi mereka yang bekerja atau mereka yang berjualan, mereka berjualnya itu di situs-situs jual beli online, pakai Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dari rumah misalnya. Atau bahkan padahal dia tidak punya barang misalnya, dia tidak punya modal. Dia misalnya hanya sebagai reseller lah gitu, jualin barang orang lain. Bisa, kan sangat mungkin seperti itu kan. Itu bisa seperti itu, karena kalau kita mempunyai inovasi dan kreativitas kita dalam berdagang misalnya. Nah itu yang tidak kita temukan di masa-masa sebelumnya gitu. Tapi ingat ya, dalam prinsipnya bahwa apapun itu mau dia prinsipnya di online ataupun tidak online, prinsip-prinsip dalam perdagangan Islam itu juga harus diterapkan. Kejujuran dan lain sebagainya itu tidak pernah akan hilang dalam itu. Jadi kalau etos kerja dalam konteks mahasiswa itu bukan kerja mencari uang sebetulnya, tapi kerja bagaimana kalian bisa selesai kuliahnya tepat waktu, bagaimana kalian bisa menyelesaikan tahfiznya itu juga sesuai dengan apa yang kalian sudah ambil. Yang mengambil 5 juz bertanggung jawab dengan apa yang dia sudah ambil. Yang mengambil 10 juz, 20 juz, dan seterusnya, dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ambil. Jadi etos kerja dalam konteks mahasiswa itu bukan etos kerja mencari duit, bukan, mencari uang, bukan. Tetapi etos kerjanya yang terkait dengan kalian bekerja, menyelesaikan perkuliahan kalian itu sesuai dengan target atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ketika kalian sudah menyelesaikan kuliah kalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, berarti kalian sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bisa bertanggung jawab kepada orang tua kalian. Minimal itu. Jadi kalau saya sih bilang gini, tidak perlu pinter lah untuk kuliah selesai. Tapi yang kalau kalian punya cukup rasa tanggung jawab dalam diri kalian, baik bertanggung jawab sama diri kalian atau kepada orang tua kalian, atau yang sudah punya keluarga bertanggung jawab kepada anak sama suaminya, itu insya Allah kuliahnya bisa selesai sesuai dengan waktunya gitu.
Itu ya. Cara saya itu saya kembalikan ke moderator, silakan ditutup. Ini ditutup aja, Pak. Iya, tutup dulu. Nah, saya mau siap-siap sholat Jumat soalnya. Iya, Pak. Zuhur sekarang itu 11:30 soalnya. Baik. Alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai dipaparkan. Saya akan bacakan kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja pertama adalah sikap seseorang atau suatu bangsa yang mendasar tentang kerja, yang merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan atau ilahiyah. Kedua, etos kerja adalah pancaran dan sikap hidup manusia yang mendasar terhadap kerja, dan kerja yang dimaksud ini kerja bermotif yang terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil. Dengan demikian, agama bisa sangat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Dengan berpegang teguh pada agama, maka bisa diketahui bagaimana cara kerja yang baik dan tanpa menghilangkan nilai, norma, dan etika, serta saling membantu di berbagai bidang kehidupan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, terima kasih kepada Pak Hawasi dan teman-teman semua juga. Saya mewakili teman-teman kelompok 7. Mohon maaf atas kekurangan dari baik PPT atau makalah kami, juga pemaparan kami. Mari kita tutup perkuliahan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya. Karena sudah ditutup dengan kifaratul majelis, saya tinggal hanya mengucapkan salam saja. Ya, baik, terima kasih keikutsertaannya di perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa, mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.